kerja di sini kan beneran Mbak? Iya benar, ini lantai di lantai ini. Katanya sih udah ada yang nungguin kata mas-mas yang di bawah. Halo Mbak. Apa kabar? Saya Maria. Sani. Mario. Sani. Jadi gimana Mbak permasalahannya? Gini loh Mbak, Mas. Saya kan adik saya Debbie. Dia punya pacar, tapi dia sering banget dipukulin. Tapi Mbak sendiri udah pernah ngeliat langsung nggak? Maksudnya kekerasan itu sendiri yang Mbak tadi bilang, Mbak bilang kalau misalnya Dimas kan yang melakukan ini semua ke adik Mbak. Ya selama ini saya cuma lihat kalau dia pulang itu lebam-lebam. Saya nggak tahu, saya makanya minta bantuan tim. Gimana gitu loh caranya adik saya biar dia nggak sama Dimas lagi. Nah, mungkin kalau misalkan membantu adik Mbak untuk pisah dengan Dimas itu bukan wewenang kita. Cuma di sini kita mungkin akan membantu Mbak untuk memediasi Mbak, mungkin ngobrol sama adik Dimas. Dimas, calon suaminya adik saya telepon. Halo? Mbak, gini ya, saya nggak mau lagi campur urusan masalah saya mau nikah sama dia. Gak bisa lah, saya kan kakaknya. Gimana juga saya harus ikut campur dong. Mbak, saya nggak mau tahu. Saya bilangin sama Mbak, pokoknya nggak usah lagi campur, ngerti? Urusan saya sama adik Mbak. Mbak, Saya nggak bisa. Aku takut sekali adik aku kenapa-napa, Mbak. Sebagai kita cepetan yuk, Mbak. Yuk. iya udah, Samperin Mbak. adik kita. Emang Debbie sekarang lagi di mana? Mbak mau kita kemana? Kita samperin ke kosannya aja yuk, Mbak. Ke kosan. Ayo, Mbak. Mas. Ayo. Itu udah nih, Mbak. Gimana Mbak? Kosannya enak nggak? Dek. Debbie. Debbie, permisi. Assalamualaikum. Permisi, Debbie. Dek. Ada orang ya? Lihat kosan sih kelihatannya. Debbie, assalamualaikum. Debbie. Kosan. Debbie. Apa lagi pergi ya? Gak ada orang. Coba tanya tetangga deh. Ada orang sama ya di sini. Debbie kemana ya Mbak? Soalnya tadi ribut sama cowoknya, terus yang berat cuma cowoknya aja. Ribut-ributnya gimana Mbak? Dengernya gimana Mbak? Soalnya kasar kayak dipukul gitu, nggak tahu. Astagfirullah. Mbak ya. Iya. Ya Allah. Dek. Debbie. Assalamualaikum. Gimana kunci? Kunci mintain dong nih yang punya kosan. Debbie. Saya punya kontrakan. Apa? Punya apa, Pak? Ada kuncinya nggak, Pak? Oh, Namanya bisa, adik bisa saya, tolong, Pak. Sebentar ya Pak ya, saya bukain dulu Pak. Emang kamu jemput lagi? Saya tadi udah Cepet telepon, lagi. Pak. Dia juga marah, makanya saya buru-buru ke sini. Saya takut adik saya kenapa-napa, Coba. Pak. Coba dong, Mbak. Yang bener yuk. Nah, Bisa. Dek. Debbie. Dek. Nggak ada. Kok dia nangis? Dek. Debbie. Dia nangis. Debbie. Debbie. Dalam ya. Ya, coba Debbie, buka dong. Debbie. Ya Allah. Kenapa, Dek? Kamu kenapa, Dek? Mbak, kita bawa Debbie keluar, Mbak. Ada anu nggak? Astagfirullahaladzim, kamu ngapain, Dek? Anduk. Kamu ngapain, Dek? Di dalam. Mbak, tenang. Debbie! Astagfirullahaladzim. Mbak, tenang dulu. Debbie, tenang dulu. Debbie, kamu kenapa, Debbie? Kamu dimarahin Dimas lagi? Deb, Kenapa, Debbie? kamu dipukulin lagi? Debbie, Dia mukulin aku, Mbak. Astagfirullahaladzim. Debbie, ini bahaya. Astagfirullahaladzim. Debbie, kenapa sih? Astagfirullahaladzim.
Aku tuh sayang sama Ade, Dek. Kenapa Ade kayak gini, Dek? Aku mau Ade pulang, Dek. Ini kakak kamu tuh peduli sama kamu. Ngobrol dulu bentar, buka pintunya, Debbie. Udah kamu ikut campur urusan aku. Kakak kamu tuh peduli, dia nggak mau kamu kalau udah nikah ada apa-apa sama Dimas, kenapa-napa. Deb, Udah kamu yang pergi, jangan di situ. Pergi nanti Dimas datang kan. Aku tuh sayang sama Ade, Dek. Ade kenapa kayak gini terus sih, Dek? astagfirullahaladzim. Udah gini aja. Ini nggak bisa. Kita nggak bisa dipaksa. Dia nggak bisa dipaksa. Mungkin dia juga masih shock kan ngeliat kita dari kelihatan rame-rame. Ayo, udah mending kita tinggalin dia aja sendiri. Itu Ade saya, tapi juga saya nggak tega ninggalin dia dalam keadaan kayak gini, Mbak. Biar Debbie nenangin diri dulu, Mbak. Tapi kalau dia kenapa-napa gimana, Mbak? Kita pantau diri. Kita pantau. Semua yuk. Gue minta kamera nanti candid ya. Kalau misalkan takutnya Dimas datang, kita nggak ada yang tahu kan. Ntar ya, tolong yang minta kamera candid. Bagaimana ya Mbak adik saya, Mbak ya? Dia tuh nggak pernah mau nurutin apa kata siapapun, Mbak. Aku bilangin pun nggak pernah nurut, tapi tetap aja Dimas aja, Mbak. Gimana ya, Mas ya? Mbak, ya mungkin mereka udah mau nikah terus jadinya kayak gini, maksudnya. Apa saya tuh berpikiran apa dia diguna-guna gitu loh, Mbak. Habis dia semuanya apapun Dimas, nggak ada yang didengerin sama dia, Mas. Emang ada nggak orang yang kalau misalkan ngomong itu bakal didengerin sama adek Mbak? Siapa? Gak ada satupun, gak ada. Mungkin ibunya. Gak ada, Mas. Mau ibu aja minta tolong aku pun aja gak pernah didengerin sama dia, Mas. Udah, Mbak, sabar, Mbak. Debbie, aku mau dia pulang. Aku gak ikhlas kalau dia sama Dimas. Itu masih sumpah dong. Lu ngapain lagi, Mari? Bilang jangan pernah ikut campur urusan gua. Lu kasar sama adanya dia. Dimas! Dimas tuh ngomong, Mas. Lu bisa santai dulu kan? Lu dengerin gue, lu bisa santai gak sih? Dimas! Agak udah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dimas! Mbak. Mbak, udah kita pakai mobil aja, ayo cepet. Jadi mana? Di mana? Jar. Mbak, kejar. Ya Allah, Mbak. Ngapain? Ada gua. Maksudnya apa? Lu nggak tahu apa-apa. Tahu nggak? Yang salah tuh adek lu. Apa? Jangan kayak begini kan. Astagfirullahaladzim.
aja. Ya lu nggak apa-apa ya? Lu bisa diam. Oke, gue jelasin. Semua gara-gara adanya dia. Adanya kenapa? Adanya dia main di belakang gua, Bang. Adanya dia sampai 12. Tahu kan 12? Gak mungkin. Alah, lu nggak tahu apa-apa. Mbak, jangan kayak begini caranya dong, Mbak. Mbak, aduh Dia kenapa? ngomong sembarangan, gak mungkin adik aku kayak Mbak, gitu, ya tapi menyelesaikan masalah itu ada caranya, nggak kayak gini. Mbak, udah. Mbak, udah. Mbak, udah dong, Mbak, jangan kebawa emosi juga. Gak mungkin Mbak, adik aku kayak gitu Mbak. Mbak, sekarang Mbak nyelesainnya pakai emosi. Lihat teman saya sekarang. Untung nggak ada yang kena kamera segala macem, Mbak. Di sini kita mau bantuin Mbak, tapi Mbak juga harus bisa kerjasama sama kita, apalagi ngontrol emosi Mbak. Gimana saya gak emosi Mbak? Adik saya tuh digituin sama dia, dipukulin sampai biru-biru, saya gak ikhlas Mbak. Mbak, saya ngerti. Tapi kalau kayak gini caranya, bukannya kita mempercepat masalah adik Mbak, keluarga Mbak, tapi malah makin lama Mbak. Lihat Mario sampai kayak gini Mbak. Mbak maunya ini masalah dikelarin kan? Bukan nambah masalah baru kayak gini. Iya Mbak, aku minta maaf Mbak. Aku minta maaf Mas. Aku emosi Mbak. Maaf Mbak. Mungkin tadi kepancing emosi semua kan, udah nggak apa-apa. Udah mending kita balik. Kita atur strategi dulu, gue juga mau bersih-bersih. Tapi lo nggak apa-apa kan ya? Aku minta maaf ya Mas ya. Emosinya aku ya Mas. Ya sekarang kita udah ada di depan rumahnya keluarganya Dimas, Ya, kan? betul sekali. Kita di sini berpikir kalau misalkan ingin menyelesaikan masalah, kita harus mendengarkan dari kedua belah pihak, betul Ya. kan? Di sini pertama kita ingin mendengar dari keluarganya Dimas, kita ingin cari tahu dulu. Ya udah yuk kita coba samperin aja. Ini kan bener kan alamatnya? Alamat yang dikasih sini. Katanya rumahnya yang depannya warna oranye, berarti ini. Hijau ya, ada hijau. Ini kan? Ini kan? Ya coba diketok dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya bener ya, ini kayaknya kosong. Lo liatnya udah begini tuh. Permisi, assalamualaikum. Ini kayaknya nggak ada orangnya deh. Tapi itu jendela kebuka. Kok jendela kebuka, Fat? Tapi kosong. Apalagi keluar emang orangnya. Kosong. Kosong, gelap banget di Permisi. dalamnya. Apalagi pergi kali ya? Coba nanya ibu-ibu itu gimana? Oh ya udah, tanya aja mungkin Ya, tetangganya. tetangga kan sebelah rumah. Coba yuk. Yaudah yuk. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Salam. Maaf ganggu ya, Bu ya. Ada apa ya Mbak? Pengen nanya, Bu. Ya? Bener kan ini depan yang ini rumah keluarganya Dimas kan? Iya. Ada apa ya? Emang rumahnya kosong ya, Bu ya? Iya kosong Mas. Kosong, nggak ada orang. Dimasnya ada di rumah. Pergi Mas. Ya emang ada apa ya Mas? Nanyain Dimas. Oh, nggak apa-apa, Bu. Jadi sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol sama keluarganya Dimas sih Bu, mengenai Dimas juga sih. Ibu kenal sama Dimasnya? Kenal si Dimas, tapi orangnya anaknya gitu. Setahu Ibu gimana orangnya Dimas? Anaknya karena kurang perhatian sama orang tuanya, anaknya tertutup, nggak bisa. Ya kita juga namanya tetangga nggak bisa gimana ya, cuma ngeliat aja, takut saya menegur-negur takut saya. Oh, anaknya tertutup. Kenapa ya? Iya Mas, kenapa ya? Nggak sih, kita cuma pengen tahu tentang Dimas aja, Bu. Mungkin Dimas kan kita dengar-dengar katanya Dimas tuh kalau di luar itu anaknya kasar ya, Bu, kalau sama orang. Dia jadi dari kecil ngeliat ibu bapaknya suka berantem Mas. Gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi Pak, ibunya suka dipukulin bapaknya.